Ya sudah, terima kasih. Siap-siap. Ya, sip, masuk. Silakan Teh Watika siap-siap. Nah, ini Ibu lihat di sini suasana kelasnya bersih. Kira-kira ini jadwal bersih-bersih siapa hari ini? Siapa? Anissa sama siapa? Sama Teh Livi. Teh Anissa sama Teh Livi ya. Ibu ucapkan hatur nuhun, terima kasih. Hari ini kelasnya bersih, jadi kita bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa kita kali ini? Silakan, silakan. Silakan pimpin doa kita kali ini. Kemudian pada hari ini, tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mengenali sampah dan bahayanya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kita akan mengenali bagian-bagian sampah. Dan tujuan yang kedua yaitu kita akan mengenali tentang bahaya sampah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira di sini ada yang tahu tidak? Sampah itu dibagi menjadi berapa bagian? Apa? Satu ada sampah organik, yang kedua sampah non-organik. Nah itu ada bagian-bagian sampah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu. Yang kedua, tahu tidak bahaya sampah? Tahu tidak bahaya sampah? Nah, bahaya sampah akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Ibu punya ini dulu, punya apa? Ibu punya ice breaking dulu. Ikutan ya. Nah, ini. Ikutan
desa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dengan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kalau kita merasa sebagai seorang pelajar, maka kita harus tahu dimensi apa saja yang termasuk kepada P5. Ulang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu sedikit ice breaking tentang P5. Jadi kita harus tahu apa saja yang ada pada dimensi P5. Coba dari yang barusan kita dengarkan, ada berapa dimensi dari P5? Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa? Dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebudayaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Itu ada dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila dan kita harus tahu dan hafal itu ya. Nah pada hari ini tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kita hari ini akan belajar tentang bagian dari sampah, kemudian sampah dan bahayanya. Udah tahu ya, sampah itu dibagi yang pertama organik, yang kedua non organik. Dan sudah tahu juga contohnya apa saja. Contoh organik apa saja, contoh non organik apa saja. Nah sekarang perhatikan, Ibu punya video tentang sampah dan bahayanya. Ya, bukan sampah. Pada hari ini kita akan belajar P5 dan PPLA dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian dengan subtema mendaur ulang sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Nah, pada hari ini P5 dan PPLA, ada yang tahu kan? P5 dan PPLA itu apa? P5 apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya betul, itu P5. Kalau PPLA apa? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, P5 PPLA yang kita akan laksanakan hari ini berkaitan dengan daur ulang sampah. Nah, kira-kira ada kaitan tidak antara P5 PPLA yang kita pelajari, kita akan laksanakan hari ini dengan pendidikan agama Islam dan budaya tertib? Ada kaitannya tidak? Ada, ya betul ada. Apa kaitannya? Dalam Islam ada yang namanya sebuah kata-kata
lingkungan dan ada kaitannya dengan P5 dan PPLA. Kita sebagai umat Islam harus memiliki konsep kebersihan sebagian dari iman dan kaitan dengan P5 yaitu P5 ada tema hidup berkelanjutan, subtemanya mendaur ulang sampah, kemudian erat kaitannya dengan pendidikan agama Islam yang berhubungan erat dengan materi kebersihan sebagian dari iman. Nah itu yang tadi kita saksikan bersama-sama yaitu tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Indonesia. Menggunung, sampah sampai menggunung. Kenapa menggunung? Karena yang dibuangnya itu banyaknya itu apa? Jenis sampah plastik. Sampah plastik ketika kita bakar akan habis tidak? Sampah plastik kita bakar akan habis tidak sampah plastiknya? Tidak. Sampah plastik tidak akan pernah habis sampai ribuan tahun pun tidak akan pernah habis sampah plastik. Bu, kalau dibuang bagaimana? Dikubur bagaimana? Tidak akan habis, tidak akan menjadi hancur, tidak. Bu, kalau dibakar bagaimana? Bisa dibakar, tapi tetap ada bekasnya dan itu tetap tidak akan habis sampah plastik itu. Sampah organik bisa kita manfaatkan jadi pupuk, sisa makanan, sampah basah, sayuran itu bisa kita gunakan sebagai pupuk atau pakan ikan misalkan bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sampah plastik bayangkan di rumah satu hari plastik dari jajanan, dari bekas kita membeli sayur mayur, membeli apapun itu yang dibungkus dengan plastik dan kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka plastik sampah plastik itu selama ribuan tahun pun tidak akan habis dan itu akan mengendap. Dan tadi sampah yang menggunung tadi itu sudah beberapa puluh tahun tetap seperti itu. Jadi sampah plastik tidak akan habis. Nah makanya pada hari ini setelah kita mengetahui pembagian sampah, kita mengetahui bahaya sampah plastik, hari ini kita akan mencari solusi kira-kira sampah plastik agar tidak terlalu menggunung di lingkungan kita harus diapakan, harus digunakan bagaimana, harus dimanfaatkan seperti apa. Nah salah satunya agar sampah plastik yang ada di sekitar kita ini bisa dimanfaatkan, kita di lingkungan sekolah bisa membuat pernak-pernik. Nah hari ini kita akan membuat kolase dari sampah plastik, kolase dari plastik bekas itu ya. Nah untuk kelompok 1 mau apa ini? Nah ini ini ada ya? Silakan teh bisa bareng-bareng kelompok. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo, ayo.
andaikan di rumah membuat kolase seperti ini setiap hari, maka sampah plastik akan berkurang. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Awas. Alhamdulillah ya. Kelompok 1, Ibu ambil tugasnya. Terima kasih. Kelompok 2, Ibu ambil tugasnya. Terima kasih. Kelompok 3, Ibu ambil tugasnya. Terima kasih. Nah, semua langkah pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Dari mulai TP, pemantik, kemudian tadi dimensi dari P5, kemudian video, kemudian prosedur pembuatan P5 sampai ke aksi sudah, sampai presentasi memperlihatkan informasi, memperlihatkan hasil. Tiap kelompok sudah, saatnya kita ke penutupan. Sebelum ditutup dengan doa, ada sedikit refleksi yang harus kita hari ini sampaikan. Yaitu tadi ya tentang sampah, bahaya sampah seperti apa, kemudian pembagian sampah menjadi beberapa bagian dan bahaya sampah plastik seperti apa. Tuh. Nah, sebelum kita berdoa, ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup? Cukup ya? Ya, terima kasih. Silakan kita siap-siap untuk pulang. Yang sekiranya ada yang masih ada sampah, silakan dikumpulkan sampahnya. Ada bunyi. Siap untuk pulang? Siap untuk berdoa? Ya, siap. Siapa yang akan memimpin doa kita kali ini? Kaira, silakan Teh Kaira mana? Oh, Teh Kaira, silakan untuk